Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa ufawwidhu amri ilallah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, ustadz, ajengan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi ada tamu-tamu kehormatan. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan kekuatan, keistiqomahan, keberkahan dalam hidup beserta keluarga dan keturunannya. Yang saya hormati juga semua yang hadir di sini, Jamiah keluarga besar Jamiah Yasin Fadilah. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah masing-masing Allah gantikan dengan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat juga marilah kita selalu sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat dan kaum muslimin wal muslimah yang istiqomah sampai akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada akhir zaman seperti ini ada amalan-amalan atau resep ya, yang bisa menyelamatkan kita. Karena kalau akhir zaman amalannya berat-berat kan katanya susah, kalah sama HP. HP bisa 24 jam tuh nggak jauh sama kita. Jadi kalau zikir suruh baca Yasin satu kali kayaknya udah awang-awangan ya Pak ya. Udah malasnya luar biasa. Padahal yakin kalau kita malam Jumat mengamalkan Yasin, ibadahnya, sholatnya kita jaga, dipastikan masuk surga. Amin. Udah itu kita, kelas kita mah begitu Pak. Kita mah bukan kelas ulama ya. Kalau ulama kan malam tahajud gitu ya, zikir sampai subuh. Kita mah kan kayaknya nggak mungkin. Ya alhamdulillah malam Jumat kita dawam Yasin sehari sekali. Insya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling tertinggi dari doa kita adalah syukur Pak, rasa syukur kita. Apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri, itulah doa yang tertinggi dari kita semua. Kalau kita udah bisa bersyukur, ya melebihi dari doa-doa kita. Makanya jangan lupa, walaupun sesibuk apapun, sempatkan kita untuk beribadah. Karena ibadah juga termasuk salah satu dari rasa syukur kita kepada Allah. Salah satu yang paling kelihatan adalah kita sama-sama hadir di dalam majlis setiap bulan, setiap minggu, dan setiap harinya mungkin bersama dengan teman-teman di sana. Ada 3 amalan di akhir zaman ini, kalau diamalkan kita akan selamat. Apa amalannya? Yang pertama adalah amalan kita memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang bisa untuk menyelamatkan kita adalah memperbanyak sholawat. Dan yang ketiga, amalan yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman seperti ini adalah sedekah, diperbanyak. Itu Pak.
Nah ini, jadi siapa tahu dari istighfar kita yang banyak setiap hari rutin kita beristighfar adalah satunya yang dijawab oleh Allah, ampunan kita. Berarti kalau satu saja amalan istighfar kita diijabah atau diterima oleh Allah, berarti doa kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan putus terus. Sholawat juga sama. Kalau kita setiap hari mengamalkan sholawat, siapa tahu Rasulullah mendengar sholawat kita. Satu di antara sholawatnya yang kita dawamkan setiap hari didengar oleh Rasulullah, berarti kita menjadi orang yang sangat beruntung fid dunya wal akhirah. Kita akan bersama dengan Rasulullah. Sedekah juga seperti itu. Makanya saya coba mengajak kita sama-sama untuk mengamalkan 3 ini di pagi hari. Jadi caranya seperti ini. Cara biar sukses yang 3 ini adalah kita mengamalkan di pagi hari. Caranya bagaimana mengamalkan ini? Caranya adalah yang pertama kita membacakan istighfar. Istighfar itu ada yang sebelum subuh, ada yang sesudah subuh. Itu yang afdoliyah. Kalau orang yang bisa mengamalkan istighfar ini sebelum subuh, dijamin nggak akan pernah fakir, nggak akan pernah miskin, nggak akan pernah susah hidupnya. Istighfarnya ini. Atau juga dibaca setelah subuh. Apa yang dibaca? Sebelum subuh 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu kalau bisa mengamalkan itu 100 kali sebelum subuh, atau sudah azan sebelum sholat subuh maksudnya, itu dijamin Pak, itu jaminan Rasulullah, kita nggak pernah fakir Pak. Mau? Oh berat kan gitu ya, berat, boro-boro subuh, sebelum subuh bangun, subuh nggak kedengeran kan gitu, tahu-tahu udah jam 5:30 aja itu. Kalau pengen sukses di dunia, amalkan Pak sebelum subuh. Begitu azan, sholat 2 rakaat, amalkan itu 100 kali. Nanti baru sholat subuh. Karena nggak bisa mungkin, karena sebelum subuh berat dan segala macam, bisa diamalkan sesudah subuh. Membacanya 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 27 kali kita membacakan istighfar itu sama dengan jumlah orang mukmin yang hidup dan yang sudah meninggal, pahalanya. Makanya kalau kita bisa mengamalkan, berarti kita didoakan oleh orang mukmin sedunia dan juga yang sudah meninggal. Subhanallah. Makanya itu diamalkan pasti Pak, selamat itu. Habis subuh 27 kali. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. 27 kali. Itu yang pertama, istighfar. Yang kedua, sholawat. Membaca sholawat ini dibaca paginya itu 10 kali dan sorenya 10 kali. Itu kalau kita membacakan sholawat paginya 10, itu minimal ya. Sorenya 10, itu dijaminannya kita akan bersama dengan Rasulullah. Asal rutin. Itu jaminan Pak. Jadi kalau kita pagi 10, sholawatnya apa? Bebas. Mau sholawat Fatih, sholawat Naria, atau sholawat yang pendek, atau sholawat Ummi dan sebagainya. Sigotnya macam-macam. Silakan. Itu kalau kita bisa mendawamkan 10 kali pagi dan 10 sorenya 10, itu kita akan bersama dengan Rasulullah fid dunya wal akhirah. Dan kita nggak akan kekurangan. Kita akan selamat di dunia dan akhirat. Makanya 3 amalan ini yang sangat ringan ini kalau diamalkan, subhanallah, kita akan bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Nggak susah-susah. Dan yang terakhir adalah sedekah juga di pagi hari. Jadi sedekahnya itu di pagi hari. Bagaimana caranya? Ya kalau misalkan ibu-ibu, berarti ya sedekahnya diawali dengan senyum, kan gitu ya Pak ya. Senyum ke suami, senyum kepada anak,
senyum kepada tetangga mungkin kalau yang terdekat. Nanti kita bersedekah, senyum juga termasuk sedekah. Kalau mampu ya cari orang yang membutuhkan sedekah pagi hari itu. Kita kasihkan makanan, kita kasihkan sesuatu. Kalau nggak bisa ya itu. Karena ada satu rahasia, Pak. Kalau kita pengen sukses, kita harus menjaga waktu pagi hari itu. Jadi antara setelah sholat subuh sampai menjelang sholat duha, jadi 10 menit sebelum sholat duha, itu adalah waktu yang sangat mustajabah, perlu dijaga supaya kita mendapatkan rezeki yang banyak. Karena kalau bicara rezeki berarti pagi, gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang sukses itu nggak ada yang tidur pagi, katanya begitu. Biasanya begitu. Ini mah pagi-pagi kan tidur. Jadi minimalnya itu setelah subuh itu sampai menjelang sholat duha. Setelah itu silakan lah. Mungkin mau tidur lagi silakan. Jadi ada waktu. Jadi antara waktu itu kurang lebih 1 jam setelah sholat subuh itu ada waktu yang sangat istimewa. Di situ ada malaikat yang berkeliling, Pak. Waktunya cuma 1 jam itu, Pak. Berkeliling mendengarkan doa-doa orang yang khusus untuk fid dunya. Makanya kalau bisa menjaga itu, subhanallah, kita nggak akan kekurangan. Jaga misalkan kita nggak bisa zikir, sedekah. Kalau nggak sedekah, zikir. Itu. Jadi sedekah ini pagi hari boleh kita misalkan langsung keluar mencari orang untuk kita sedekahi, atau kita jaga waktu itu untuk kita berzikir. Sama dengan kita juga bersedekah. Jadi kalau 3 hal ini istighfar kita baca di pagi hari ba'da sholat subuh 27, sholawat minimal sehari, paginya 10, sorenya 10, dan kita bisa menjaga waktu di pagi hari. Kalau bisa kita bersedekah, karena anjurannya adalah sedekah. Yakin orang-orang yang bisa mengamalkan 3 hal itu tidak akan kekurangan, tidak akan miskin, tidak akan susah dalam menghadapi hidup ini. Bahkan pikirannya akan terbuka, akan dipancari oleh nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gampang. Kalau sore biasanya itu adalah untuk mencari batin, ilmu. Makanya ngaji dulu kita, orang tua kita sore biasanya, Pak dasar sampai isya. Karena di waktu itu memang benar malaikat-malaikat nur ya, malaikat-malaikat untuk membuka batin, membuka pikiran, membuka nur itu di sore, Pak, jatahnya. Ada lagi waktu malam, 1/3 malam atau setengah malam, itu beda lagi. Di sana ada malaikat-malaikat darajah, pengangkat-pengangkat yang mendoakan orang-orang yang bangun malam untuk dinaikkan derajatnya. Jadi ada bagian-bagian masing-masing. Kalau kita pengen darajatnya naik, kalau kita pengen menjadi kepemimpin atau sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam kita bermasyarakat, sukses apapun, sukses dalam kehidupan, perbanyak malam, karena di situ malaikatnya bagiannya emang mendoakan orang-orang yang bangun malam untuk memintakan sesuatu darajah. Salat tahajud salah satunya yang dianjurkan. Salat taubah, salat istikharah berarti malam. Kalau sore itu kebanyakan adalah untuk membuka pikiran, hati, dan nur cahaya di dalam hati kita. Makanya mudah kalau kita pengen sukses dalam pendidikan, perbanyak amalan-amalan di sore hari. Baca ratib sore hari, baca Yasin Fadilah. Kalau pengen cerdas di sore hari. Kalau memang pengen memperbanyak rezeki, ya perbanyak di waktu pagi, habis sholat duha. Kalau malam juga nggak apa-apa. Derajat kita dinaikkan berarti juga dibarengi dengan kebahagiaan dunia akhirat. Sama, derajat kita naik juga sama, kita akan dipermudahkan oleh Allah mencari rezeki dan segala macam. Jadi pembagian itu. Jadi 3 amalan ini kalau kita bisa mengamalkannya di akhir zaman ini sangat mudah lah. Itu amalan yang sangat ringan sekali. Insya Allah, Pak. Insya Allah ibu-ibu juga di rumah juga bisa. Jadi ibu-ibunya, anak-anaknya juga bisa kita amalkan bersama-sama. Membaca istighfar ba'da salat subuh, Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Membaca sholawat paginya 10, sorenya 10,
dan bersedekah. Bagi ibu-ibu, awalu sedekahnya dengan hatinya yang gembira pagi-pagi. Jangan pagi-pagi udah kusut mukanya, itu enggak, sedekahnya hilang itu. Suami udah kesel duluan kan. Nah, itu masalah itu. Jadi pagi-pagi kita jaga diri kita, sedekahkan senyuman kita kepada suami, kepada anak, hatinya kita gembirakan. Gimana mau gembira nggak ada duitnya, itu masalah lagi itu begitu. Gimana mau datang duit kalau kita hatinya selalu tertutup seperti itu. Dibukakan hati kita di awal-awal seperti itu. Atau kita cari orang, atau misalkan kalau ada pagi-pagi orang yang minta sedekah, jangan kita usir ya. Kecuali emang sedekahnya nggak jelas, bawa goloknya jangan, itu kita suruh pulang. Ya. Tapi kalau masih baik, kasih kalau memang kita mampu, kalau ada. Itu rezeki yang luar biasa. Kalau kita bisa menjaga amalia itu, dijamin lah. Kita di dalam kita menjalani hidup ini sampai nanti di akhirat, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa beristighfar, bisa juga kita berselawat kepada Rasul, dan juga kita bisa bersedekah. Mudah-mudahan juga semuanya di sini banyak luang rezeki lah. Nanti bisa ada di sini juga ada kebetulan juga kita ada rencana ingin memperluas majelis kita. Ya silahkan kalau ada yang mau bersedekah. Jadi transfernya pagi-pagi ya Pak, berarti ya Pak. Ya Pak Haji ya. Transfernya pagi, subuh-subuh transfer 10 juta kan gitu. Itu berkahnya luar biasa itu. Karena apa? Karena sedekah, satu kali kita bersedekah itu sama dengan kita menolak 70 bala. Jadi 70 bala, 70 kejelekan, 70 keburukan ditolak dengan sedekah. Satu kali sedekah itu 70 Pak. Makanya kalau kita takut dengan corona, banyakin sedekah. Itu ketolak itu, coronanya itu. Karena salah satu untuk menghindari kita dari bala, 70 pintu baban ya. Jadi 70 pintu keburukan ditutup oleh Allah kalau kita satu kali bersedekah. Berarti kalau 70 keburukan ditutup, berarti kebalikannya Pak Bu, kebalikannya adalah berarti pintu-pintu kebaikan dibukakan oleh kita. Berarti 70 keburukan ditutup, berarti 70 kebaikan dibuka. Kan seperti itu. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita sama-sama memahami, sama-sama meyakini bahwa sedekah itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Mudah-mudahan ya kita semua bisa bersedekah. Kalau emang susah nyari tempat ya alhamdulillah di majelis kita juga ada tiap bulan kita untuk menyantuni anak yatim atau juga untuk kegiatan kita di majelis. Jadi silakan kalau mau bersedekah untuk perjuangan kita di dalam majelis Yasin Fadilah. Itu aja ya Pak ya. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama membacakan Yasin Fadilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, memberikan keberkahan dalam pekerjaan, dalam keluarga kita, memberikan kita keselamatan, dijauhkan dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala penyakit yang sekarang lagi mewabah di negara kita. Allah segera angkat, dan kita yang paling utama dijagalah keluarga kita dan diri kita dari wabah-wabah seperti itu.